Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizky Karyani. Hari ini saya akan memberikan materi untuk blok elektif mengenai gizi komunitas dengan materi gizi pada pasien diabetes. Ya, langsung saja saya izin share screen. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, kenapa gizi itu penting? Karena gizi itu memang merupakan 4 pilar penata laksanaan diabetes mellitus. Selain ada edukasi, terapi gizi medis atau medical nutrition therapy sangat diperlukan, ya. Selain juga ada beberapa pilar lainnya seperti aktivitas fisik, intervensi farmakologi, dan hal itu harus terjadi secara komprehensif, ya. Nah, kita bisa lihat di sini apa sih goals-nya dari terapi medis pada diabetes. Yang pertama tentunya untuk mengontrol endogenous glucose production, lalu juga mengurangi penggunaan insulin eksogen, lalu mensupport nutritional needs dan kontrol metabolisme ya pada pasien diabetes, serta memaintain body weight ya dengan body weight yang ideal body weight tentunya, dan kontrol postprandial hiperglikemi ya. Nah, beberapa penyusunan diet pada diabetes itu kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah penghitungan kalori sehari sesuai dengan kebutuhan penderita, mengarah ke berat badan normal ya atau berat badan ideal, menunjang pertumbuhannya. Jadi jangan lupa kalau pasien diabetes itu kadang kan kita ada pembatasan-pembatasan makanan ya, tetapi jangan sampai pembatasan makanan itu malah menjadikan si penyandang diabetes itu menjadi malnutrisi. Jadi harap hati-hati. Lalu mempertahankan kadar glukosa darah dalam batas normal, serta mencegah atau memperlambat berkembangnya komplikasi vaskular. Dan tentunya yang tidak boleh kita tinggalkan adalah kemampuan daya belinya, ya, sosial ekonominya, terus juga komposisi makanan atau pola makan sehari-hari itu juga penting untuk dilakukan dalam pemberian diet. Penghitungan kalorinya dengan mudah itu bisa pakai rule of thumb dengan 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari, atau masukkan ke rumus Harris Benedict formula dengan menilai berat badan dikalikan ditambahkan 1,8 kali tinggi badan dan kita cek umurnya. Masukkan semuanya ke rumus ini. Tentunya wanita dan pria itu berbeda ya. Bisa dilihat di layar bahwa rumusnya seperti itu. Berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam apa? Uh, meter, dan umur dalam ini dalam tahun ya. Nah, ini adalah beberapa makanan yang dianjurkan dan makanan yang kita rekomendasikan. Seperti karbohidratnya pastinya karbohidrat kompleks, proteinnya yang mudah lemak, ya, dan makanannya diolah dengan mengukus, panggang, dan rebus itu akan lebih bagus. Ini makanan yang tidak dianjurkan tentunya ya. Kalau pasien udah diabetes kan pastinya glukosanya tinggi. Sehingga kita batasi penggunaan atau konsumsi glukosa seperti makanan yang mengandung manis-manis, gula pasir, gula jawa, ya, susu kental manis, es krim, makanan mengandung lemak yang tinggi gula juga ya, cake. Terus makanan yang banyak natriumnya, ya, ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan. Nah, ini adalah program pencegahan diabetes dengan penurunan berat badan 5%, mengatur diet. Ya, kita lihat di sini asupan lemaknya sebisa mungkin tidak lebih dari 30% ya dari total kalorinya, serta nanti ada edukasi untuk aktivitas fisik ya. Ini adalah diabetes food pyramid ya, tetap harus ada karbohidrat ya tentunya. Jangan sampai dia karbohidratnya juga turun ya atau kurang. Dan jangan lupa vegetable, fruit ya, serta protein-protein lainnya. Dan untuk makanan-makanan manis, yaitu di piramida paling atas, piramida yang paling sedikit dia konsumsinya. Jadi jangan terlalu banyak ataupun sebisa mungkin dihindari. Nah, untuk karbohidrat, di sini kita bisa lihat, karbohidrat itu menghasilkan 4 kilokalori per gram. Total asupan kalorinya untuk karbohidrat itu harus dihati-hati ya. Dan kita biasanya akan rekomendasikan karbohidrat kompleks. Nanti kita lihat ya, apa itu karbohidrat kompleks. Nah, biasanya kita juga memberikan karbohidrat ini
tidak lebih dari 50% ya dari total ininya, total kalori yang dikonsumsi. Nah, ini adalah indeks glycemic chart di mana kita tahu bahwa beberapa makanan itu punya indeks glikemik ya. Apa itu indeks glikemik? Nanti kita bisa kalian lihat sendiri ya, di mana indeks glikemik itu menentukan istilahnya kadar glukos ya yang bisa meningkatkan gula darah. Nah, kalau indeks glikemiknya tinggi itu tidak bagus tentunya untuk pasien dengan diabetes. Kalau yang indeks glikemiknya rendah atau di bawah kurang dari sama dengan 55 itu allowance atau diperbolehkan untuk atau direkomendasikan untuk pasien diabetes. Ya, kita bisa lihat di sini ya untuk beberapa indeks glikemiknya. Nah, lalu protein. Protein juga jangan lupa. Kita jangan sampai lupa berikan edukasi mengenai protein. Karena protein itu kan untuk mengganti sel-sel yang rusak, tidak regenerasi sel. Sehingga protein ini bisa kita anjurkan dan untuk pemberiannya itu sekitar 20% dari total kalori. Kalau pasien itu punya gagal ginjal kronis, nah ini harap hati-hati. Kita harus mengurangi sampai 0,6 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Karena kalau proteinnya terlalu tinggi nanti beban kerja ginjalnya juga akan semakin berat. Ya, jadi khusus pasien dengan PGK penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik ya itu untuk proteinnya harus diturunkan. Nah, ini adalah lemak ya adik-adik semua. Dia menghasilkan 9 kilokalori per gram ya paling tinggi di antara makronutrien lainnya. Rekomendasinya kurang dari 30% total kilokalori, jadi jangan lebih dari 30 untuk ininya konsumsinya. Dan terutama pasien dengan obesitas dan profil lipid yang jelek. Ini jadi asupan lemaknya harus diperhatikan. Untuk serat rekomendasinya 25 sampai 35 gram per hari. Serat ini memang lebih banyak kita rekomendasikan untuk pasien DM, ya, selain memang seperti pasien DM dengan obesitas, karena dengan high fiber biasanya dia akan semakin turun untuk jumlah asupannya. Kenapa? Karena asupan serat yang cukup itu biasanya akan menjaga pasien tidak mudah lapar ya, jadi kenyang terus rasanya perutnya, sehingga untuk nafsu makannya bisa ditekan, ngemilnya juga bisa ditekan ya, dan ini bagus untuk fungsi gastrointestinal serta memperbaiki perbaikan profil lipid ya. Kalau kita makan serat makan lemak ya makanan yang berlemak tapi ada seratnya dia akan menghambat absorpsi lemak itu ke dalam uh, pembuluh darah di usus sehingga mengurangi absorpsi lemak yang kita makan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari fiber atau serat. Kita lihat di sini ada dua ya. Yang pertama soluble, yang kedua insoluble. Yang soluble itu biasanya absorb water, kalau insoluble biasanya tidak. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana fiber yang soluble dan insoluble berasal ya. Jadi untuk diabetes yang mana dok? Semuanya bisa, tetapi harap hati-hati. Beberapa makanan yang soluble fiber seperti buah-buahan itu tidak boleh yang banyak glukosnya. Kita tahu bahwa buah itu punya glukosa yang dinamakan fruktosa ya. Sehingga kita pilih buah-buahan yang fruktosanya rendah seperti apel, plum, ya, pir, terus juga paya dan melon itu masih aman. Tapi kalau beberapa makanan atau buah-buahan terutama yang tinggi akan gula dan tinggi akan alkoholnya, ya nangka, nanas ya, terus juga kelengkeng itu harap dihindari. Nah ini ya kenapa butuh serat ya. Ternyata untuk pasien diabetes itu serat sangat efektif untuk menurunkan kolesterol, juga memperbaiki dari metabolisme, mencegah konstipasi ya, bisa mengurangi glukosa darah ya, dan istilahnya memperbaiki gula darah dengan baik. Ini juga beberapa contoh-contohnya ya adik-adik bisa dilihat di sini perbedaannya dan contohnya apa sih soluble dan insoluble fiber ya.
bisa baca di layar. Ini adalah sodium. Nah, kenapa dok kalau pasien diabetes kok tetap harus mengurangi sodium? Karena pasien diabetes itu akan banyak sekali timbul komplikasi makro dan mikrovaskular ya. Tentunya kalau sudah mulai ada timbul seperti itu, lebih baik mencegah ya, sehingga memang kita anjurkan untuk makan makanan rendah garam. Rekomendasinya kurang dari 3.000 mg per hari, ya. Tapi kalau memang sudah punya hipertensi, kita biasanya rekomendasikan kurang dari 2.400. Tapi kalau sudah dengan edem, nefropati, DM, ya, kita kurangi atau batasi kurang dari 2.000 mg per hari. Nah, ini adalah edukasinya, di mana yang pertama mengatur asupan kalori, yang kedua mengurangi minum minuman manis, ya, tentunya minum sirup, gula, dan sebagainya. Berikutnya mengurangi cemilan, terutama yang mengandung tepung-tepungan, ya, dan mengurangi makanan yang mengandung kolesterol, lemak, ya, dan tadi jangan lupa kalau makan serat, fruktosa yang tinggi, ya, buah dengan fruktosa yang tinggi harus dikurangi, ya. Dan kalau misalnya memang bisa makan dengan kulitnya, misalnya seperti apel ya, dicuci bersih dulu, makan dengan kulitnya. Karena di kulitnya itulah sebenarnya serat itu berasal gitu ya, lebih istilahnya tinggi ada di kulit buah. Yang berikutnya adalah kita bisa edukasikan untuk makan makanan yang banyak mengandung serat larut yang tinggi, sayuran agar agak tanpa gula ya. Atau bisa kita edukasikan untuk memasak nasi ditambah dengan agar-agar tanpa rasa ya, untuk menambah kandungan seratnya lebih bagus. Lalu makan secara teratur, jenis makanan, jadwalnya, jumlahnya, jurus masaknya tadi ya, dikukus, direbus atau direkomendasikan. Nah, ini adalah diet tadi, flat metode, ya, hampir sama dengan isi piringku, di mana setengahnya itu adalah serat, seperempatnya itu adalah karbohidrat, dan seperempatnya adalah protein. Kemudian kita edukasikan juga untuk puskesmas atau pelayanan kesehatan, cek HbA1c tiap 3 bulan sekali, lalu minum obat teratur, dan informasi kita edukasikan latihan fisik. Ya, paling tidak dilakukan 3 kali seminggu ya, selang-seling dengan lama 30-60 menit ya, berupa misalnya aerobik, jalan, renang, sepeda. Jadi intensitasnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi, itu adalah beberapa edukasi yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien diabetes, sehingga nanti adik-adik sekalian terutama bisa memberikan edukasi pada saat pelayanan di lapangan ya. Semoga materi ini bisa digunakan untuk menambah wawasan adik-adik semuanya untuk memberikan edukasi untuk lini pertama ya di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Nanti kita ke materi berikutnya lagi ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya stop share dulu. Baik, terima kasih. Hari ini kita tutup dulu untuk materi diabetes dan sampai bertemu di lain kesempatan dengan lain materi lagi. Saya atas nama Dr. Rizky Karyani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.